Bulan ini, pengadilan Moskow sudah memutuskan Euroclear wajib membayar 250 miliar dolar. Bukan tuntutan, putusan. Dan Eropa kini terdiam di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di sisi lain, Jensen Huang terbang ke Beijing bukan untuk merayakan. Dia pergi karena tanpa China, Nvidia bisa kehilangan separuh masa depannya dalam hitungan tahun. Sementara Trump mengancam serangan besar ke Iran, justru Iran yang tampak lebih tenang dari Washington. Ini bukan kebetulan, ini pola. Barat mulai tersandung oleh senjata yang mereka ciptakan sendiri. Pada 26 Februari 2022, 4 hari setelah tank Rusia menyeberangi perbatasan Ukraina, para menteri keuangan negara-negara G7 mengumumkan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keuangan modern. Pembekuan sekitar 300 miliar dolar cadangan devisa milik Bank Sentral Rusia yang tersimpan di lembaga-lembaga keuangan barat. Dari jumlah itu, sekitar 185 miliar euro tersimpan di satu tempat saja. Tempat itu bernama Euroclear, sebuah lembaga clearing yang berkantor di Brussels, Belgia. Bukan bank tempat nasabah menabung, bukan bursa saham tempat orang berjudi. Euroclear adalah semacam ruang titipan raksasa, tempat bank-bank sentral dan dana pensiun dari seluruh dunia menaruh aset mereka agar aman dan bisa diperdagangkan dengan efisien. Total aset yang mereka kelola mencapai 42,5 triliun euro pada kuartal ketiga 2025. Selama hampir 3 tahun, dana Rusia itu diam di sana, tidak bisa bergerak. Bunganya terus menumpuk. Dan pada 2024, Uni Eropa mulai menggunakan bunga dari dana beku itu, bukan pokoknya, untuk membiayai senjata dan rekonstruksi Ukraina. Bagi Moskow, itu bukan sekedar penahanan aset, itu penggunaan uang orang lain tanpa izin. Itu pencurian yang diberi nama hukum. Maka pada Desember 2025, Bank Sentral Rusia mengajukan gugatan di Pengadilan Arbitrase Moskow. Tuntutan resminya 18,2 triliun rubel, setara 195 miliar euro. Dan pada 16 Mei 2026, pengadilan itu membacakan putusannya. Rusia menang. Euroclear diperintahkan membayar senilai 250 miliar dolar Amerika Serikat. Euroclear langsung menyatakan putusan itu tidak berlaku. Mereka bilang tidak mengakui yurisdiksi pengadilan Rusia dan operasional mereka tidak terpengaruh. Tapi ada satu hal yang jarang disebut dalam semua berita besar tentang putusan ini. Euroclear sedang mengincar pasar senilai 5 triliun dolar di Cina. Dan sikap mereka terhadap Rusia hari ini sedang ditonton sangat seksama dari Beijing. Dan justru di titik itulah, selagi Anda meresapi betapa besarnya angka-angka yang baru saja kita bahas, mohon luangkan 1 detik untuk menekan tombol like. Bukan untuk saya, tapi agar algoritma membawa informasi ini ke lebih banyak orang yang seharusnya mendengarnya. Putusan pengadilan Moskow itu bukan gertakan pertama Rusia. Selama 3 tahun terakhir, Rusia sudah mempraktikkan apa yang kini mereka jadikan putusan hukum. Dalam rentang waktu itu, Rusia dilaporkan telah menyita atau menasionalisasi aset perusahaan dan perbankan asing senilai lebih dari 50 miliar dolar. Pabrik-pabrik yang ditinggalkan perusahaan barat setelah invasi 2022 dialihkan kepemilikannya ke tangan Rusia. Bank-bank barat yang mencoba keluar dipaksa menjual portofolio mereka dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Bukan negosiasi, tanda tangan, dan selesai. Bank-bank besar yang sudah merasakan dampaknya antara lain lembaga keuangan dari Belanda, Commerzbank dari Jerman, dan Unicredit dari Italia. Mereka kehilangan akses ke aset dan operasi yang pernah mereka bangun bertahun-tahun di dalam Rusia. Bukan karena perang meledak di kantor mereka, tapi karena Moskow menandatangani dokumen. Dengan putusan pengadilan senilai 250 miliar dolar ini sebagai dasar hukum, Rusia kini memiliki alasan tertulis untuk menyita aset Euroclear, dimanapun yurisdiksi lokal bisa dirayu atau dipengaruhi. Dan jaringan hubungan Rusia kini membentang jauh, dari Asia Tengah hingga Afrika, dari Timur Tengah hingga Amerika Latin.
Putin sendiri sudah